amal soleh yang nyata. Ladang amal soleh yang nyata. Jika antum ingin ikut andil jariah untuk pembelian tanah di samping Darut Tauhid dan pembangunannya serta keperluan-keperluan lainnya, saya bisa tambahkan gitu. Oh iya, boleh. Biar apa namanya, nggak kena dosa kita. Ya benar. Kalau dia audit benar kan repot ya. Kalau untuk keperluan lainnya itu, misalnya ada beli paku kan nggak beli tanah ya, beli paku, mungkin ngasih makan orang yang kerja dan keperluan lainnya, maka silakan hubungi langsung kepada panitia. Mau 1 rupiah, mau 2 rupiah, mau 200 miliar, mau 75 kg emas, mau 100 kg emas, mau 1000 kg emas, mau perak, mau kalung, mau gelang, wujudnya apapun. Kalau nggak punya apa-apa, tawarkan diri. Saya siap untuk jadi yang ikut bangun. Saya mau nukang di situ gratis selama sepekan, selama 2 pekan. Tapi semua tergantung pada panitia. Belum tentu antum menawarkan diterima. Darut Tauhid nggak butuh sumbangan. Ya, kalau ada yang mau ikut andil silakan, tapi belum tentu diterima. Kenapa Habib Novel begini? Biar nanti di akhirat kalau tiba-tiba catatan kanan ini dari Darut Tauhid. Yang punya lambe, modal lambe. Yang punya lidah, pakai lidahnya. Yang punya medsos, pakai medsosnya. Jangan jadi golongan yang iri dengki. Tadi ceritakan tuh. Sumbangan lagi. Kalau nggak punya duit, nggak usah bangun. Minta duit lagi. Ini sudah nggak nolong dirinya, nggak bantu dirinya. Orang yang semacam ini, dia merusak dirinya sendiri dan dia menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada tempat yang udah benar, orangnya udah benar, sistemnya udah baik, kita dukung dengan apa yang kita bisa. Ikut senang. Saya ada satu cerita tentang ikut senang. Saya dulu punya teman, kebetulan teman saya itu rata-rata kakek-kakek. Fakta, cucu sudah 20, alhamdulillah. Apa-apa, lancar. Karena saya suka bergaul sama orang yang jauh lebih tua. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang memuliakan orang yang usianya lanjut karena usianya. Ya memuliakan, kalau ulama dimuliakan itu biasa ya, karena ilmunya. Tapi ini orang yang memuliakan orang yang usia lanjut karena usianya, nggak kenal agamanya, nggak kenal ilmunya, tapi karena ini orang usia lanjut. Maka Allah menentukan nanti di usia yang sama Allah akan kirimkan orang yang memuliakan dia. Di situ para ulama kemudian mensyarahkan hadis ini. Maka kalau ingin panjang umur, cari orang-orang yang usia lanjut kemudian muliakan. Kenapa? Karena Allah udah janji nanti di usia kamu yang sama, kamu akan dikirimkan orang yang muliakan kamu. Di situ berarti resep panjang umur. Ya, nggak usah pakai ilmu medis, ilmu apa ya, cuman ilmu memuliakan orang yang usia lanjut. Nah, saya punya teman namanya Mbah Mubarik, sudah usia lanjut, kebetulan orang soleh ulama dulu di Sultan almarhum. Mbah Mubarik ini telinganya sudah tidak bisa dengar sempurna, sangat minim pendengaran, sehingga kalau kita ngajak bicara itu harus di samping telinganya dan suaranya sedikit teriak itu, baru paham. Nah yang kami heran, awalnya kami nggak ngerti. Kami heran setiap duduk di majelis itu beliau lihat orang ketawa. Lihat Ustadz ceramah, beliau senyum. Setelah kami tahu ternyata pendengarannya itu terganggu, saya nanya, Mbah, jenengan saged ngiring mboten? Antum ini bisa dengar atau tidak? Sama teriak saya, yora. Yora, kalau saya teriak itu berupa yora. Nah terus kenapa kok ada orang ceramah bisa ikut ketawa, bisa senyum? Jawabannya, setiap kali saya melihat seorang ustadz itu mulutnya bergerak-gerak menyampaikan kebaikan, hati saya ikut bahagia.
Masya Allah. Nah, yang pendengarannya saja gak dengar, lihat orang nyampaikan kebaikan bisa ikut bahagia. Lah kok ada wujud manusia telinganya bisa dengar, lihat orang nyampaikan kebaikan, dia gak bisa ikut bahagia, justru komentari negatif. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Ya. Satu lagi, ini di luar tema, walaupun tadi memang sebetulnya gak ada tema ya. Agak belok. Saya teringat, saya nyebut orang-orang tua ini biar saya dapat barokahnya, karena saya yakin beliau di alam barzah sana kan dapat pahala kebaikannya dengan kita sebut namanya. Saya cuma pengen ngomong, ingat Mbah Barit, aku loh yang cerita. Ingat Mbah Barit yang cerita saya loh. Kalau ada yang terinspirasi dapat pahala, antum pangkatnya di sana naik. Nanti kalau saya ke sono jangan lupa loh ya. Itu satu. Yang kedua, saya di sini juga jangan dilupakan, karena para syuhada itu kalau sudah di alam barzah sana mendoakan teman-temannya yang masih hidup agar dapatkan kemuliaan dari alam barzah sana. Begitu disampaikan dalam Al-Quran. Nah itu ada di Pacitan, ya, di Pacitan. Seorang ulama wafat usia kurang lebih 107 tahun. Panggilannya Mbah Umar Tumbu, namanya Umar Syahid, panggilannya Mbah Umar Tumbu. Beliau termasuk kurirnya Jenderal Sudirman, ya, kurirnya Jenderal Sudirman, dan beliau juga temannya ulama-ulama yang mendirikan organisasi besar di tanah air, masuk Mbah Hasyim Asy'ari, ya, itu temannya beliau, ya, temannya beliau. Cuman dia pernah ngomong sama saya, dan Mbah Hasyim neng kelas terus rajin, aku neng latar pelayon. Kalau Mbah Hasyim waktu nyantri di kelas rajin, kalau saya itu waktu nyantri agak nakal, saya suka main di lapangan, kata beliau begitu. Tawaduknya. Yang Mbah Umar Syahid ini, beliau tidak pernah pakai alas kaki, tidak pernah. Jadi jalan tanpa alas kaki, mau naik pesawat pun nggak pakai alas kaki, kemana-mana tanpa alas kaki. Kemudian pernah keliling Indonesia jalan kaki selama 40 tahun. 40 tahun jalan kaki, masuk satu desa, dakwah di situ, bangun masjid tanpa punya duit. Saya pengen bangun masjid, kalau masjid udah kebangun pindah ke desa yang lain. Caranya bagaimana? Jualan tumbu. Yang tumbu itu untuk nanak nasi ya, tumbu susi, tumbu. Namanya tumbu. Tak tahu kalau di Bandung namanya apa. Kalau di Jawa Tengah sana namanya tumbu. Dijual laku, dapat keuntungan, dibelikan semen ya, buat bangun. Akhirnya orang tergerak. Ada yang bantu jadi masjid. Selesai, suruh masyarakat urus, beliau pindah ke desa yang lain. 40 tahun. Beliau mengatakan Sabang sampai Merauke saya udah jalan dulu. 40 tahun sudah jalan. Itu Mbak Umar Syahid pernah satu hari didatangi seorang ibu-ibu. Mbak, saya itu loh, bahasa Indonesia aja ya, saya itu jualan sapi. Saya kirim sapinya keluar kota. Sapinya sampai tujuan, duitnya nggak pernah sampai ke saya. Duitnya nggak pernah sampai ke saya. Saya ditipu sama salesnya ini. Calonya ini yang ngambil duitnya Mbak. Itu modal saya habis semua Mbak. Puluhan juta, saat itu sekitar 70 juta. Itu buat orang desa itu suatu kekayaan yang luar biasa. Sama sedih nangis. Mbak Umar Syahid cuma ngomong Alhamdulillah. Bayangin ya, lagi nangis-nangis curhat, Mbak Umar Tumbu ini mengucap Alhamdulillah. Langsung nangisnya berhenti. Jadi Bapak kalau mau menghentikan tangisnya ibu, caranya begitu. Iya. Kalau direspon yang serupa, tambah jadi tangisnya. Ini responnya berlawanan ya. Langsung kaget. Loh, Mbak, kok Alhamdulillah tripun? Kok Alhamdulillah gimana? Saya ini kena musibah. Kok Alhamdulillah? Ya Alhamdulillah. Kamu dijadikan sebagai yang tertipu, bukan yang menipu. Kasihan tuh yang menipu. Kamu yang tertipu, syukuri itu. Ini orang-orang tua itu pola pikirnya selalu lihat yang baik ya, lihat ya yang baik. Makanya kalau kita mau kumpul sama orang-orang tua, Masya Allah, yang terjadi fenomena zaman sekarang, orang tua itu disingkiri, ditinggalkan, dijauhi, orang tuanya sendiri, orang tua lain. Seperti ini kelompok yang sudah nggak layak kumpul sama kita ya. Bukan beda generasi, ini beda
generasi. Padahal di situ akan banyak ilmu yang bisa kita dapat. Gitu. Orang tua. Memang saya sudah tua. Tapi saya potong dikit. Mohon maaf ya. Kami ini usianya sama. Bener, kami usia sama. Wa antum kadzalik. Kita ini seusia semua. Iya, kita ini seusia. Kenapa? Karena roh itu diciptakan duf'ah wahidah. Roh manusia itu diciptakan bebarengan, belum sama semua, usianya sama. Gak ada yang beda. Yang membedakan itu cuma tanggal lahir. Paham? Ya. Sebentar, tanggal lahir. Nanti kemudian meninggalnya kan beda-beda tuh ya. Nah, setelah itu kan sudah ada yang masuk kuburan duluan, oke? Ada yang belum masuk kuburan nih. Yang di kuburan itu juga nunggu dibangkitkan. Kebangkitan gak akan muncul kecuali kiamat terjadi. Begitu kiamat terjadi, berarti usianya semua ini sama. Begitu bangkit, semua usianya sama. Setelah itu berjalan ke surga, usianya sama. Maka penghuni surga usianya semua sama. Karena itulah kadang ini walaupun usianya lahirnya lebih dulu dari saya, tapi fisiknya gak kalah. Mungkin bisa menang gitu ya. Semangatnya gak kalah. Gantengnya subjektif. Betul lah. Istighfar. Apa yang membedakan orang tua dengan orang muda? Satu, sudah lebih lama. Ada yang tidak bisa dikejar oleh ilmu, yaitu pengalaman. Walaupun ilmunya tidak banyak, tapi beberapa orang tua itu pasti punya pengalaman mengarungi hidup. Jadi jangan anggap remeh orang tua, walaupun mungkin anak muda ilmunya lebih tinggi, karena ilmu itu hanya ada dalam pemikiran, sedangkan pengalaman sudah dijalani. Yang kedua, ada hadis ini mumpung orang tua ya. Dulu sebelumnya saya waktu mau 63 tuh siap-siap sekali 63 udahan gitu. Sekarang sudah mau 65 umur, sudah bonus. Agak berubah juga nih doanya. Mau doa umur panjang penuh dengan kebaikan. Kenapa? Sesuai dengan hadis ini, yaitu tentang sahabat, dua sahabat yang sama-sama masuk Islam. Kemudian yang satu sangat rajin ibadah dan meninggal ketika bertempur, syahid. Yang kedua meninggal setahun kemudian. Tahu kan cerita ini? Lalu dimimpikan oleh seorang sahabat Nabi, ternyata yang duluan ke surga itu yang meninggal setahun kemudian dalam mimpinya. Padahal yang lebih soleh yang saya itu yang pertama. Ketika diceritakan kepada Nabi, saya mohon maaf ini riwayatnya siapa, belum bisa disampaikan karena lupa. Tapi kurang lebih, bukankah sholatnya lebih banyak? Bukankah Ramadannya juga dilampaui? Berarti satu Ramadan kalau bersungguh-sungguh dilakukan, apalagi dapat Lailatul Qadar, itu bisa mengubah nasib seseorang luar biasa. Makanya kalau seperti kata beliau katakan, ketemu orang tua, mereka sholatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak. Itu luar biasa. Terima kasih. Perkataan ini membuat saya mau bergaul dengan yang lebih tua lagi. Di Australia, pada Allah 3 pekan di sana, sepekan di Indonesia sekarang. Banyak sekali orang tua yang non-Islam yang sendirian saja, urus semuanya sendiri, karena anak-anaknya sudah sibuk dengan dunianya masing-masing dan beda adab ke orang tua. Apa yang Habib sampaikan
dilakukan oleh seorang teman saya di sana, jamaah masjid, yang kalau ke masjid itu suka mengunjungi para orang tua yang non Islam hanya untuk dengar ngobrol saja. Luar biasa. Ini nambah semangat saya menemui orang tua. Karena selain apa yang dijanjikan, mereka juga hamba Allah yang belum dapat hidayah Islam. Jadi kalau ada tetangga masjid waktu itu tidak suka dengan aktivitas masjid, wajar karena mereka belum tahu. Tapi sesudah sering ke rumahnya, kebutuhan apa, apalagi waktu COVID masjid membuka, silakan kalau ada keperluan belanja. Mereka takut belanja, orang Islam belanja saja. Akhirnya dengan izin Allah mereka menjadi terbuka hatinya, walaupun belum syahadat, tapi setidaknya mereka melihat, oh Islam itu indah. Orang sudah tua, tidak ada salahnya kita berjuang, mereka bisa syahadat di saat usia tua, benar? Dan itu tabungan. Terakhir Beb, ada lagi? Ini kalau dibilang ada lagi itu ya, kita di sini sebenarnya mau nimba ilmu sebanyak mungkin, tapi biar tutupnya bab orang tua, karena beliau biar semakin bersemangat. Jadi saya ketemu sama orang-orang tua itu yang semangatnya itu bukan semangat mati ya. Semangatnya semangat hidup. Saya juga heran kok, usia 78 itu masih naik ke atas bangunan dia masjid, naik ke atas sendiri, ngontrol, naik tangga. Kok semangatnya luar biasa, terima tamu, diterima dengan sungguh-sungguh. Sementara kadang kita yang masih muda ini sudah malas, berat ya. Tapi saya ketemu orang-orang tua yang luar biasa. Kita kembali kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Meskipun riwayatnya mungkin nggak kuat, cuma riwayat-riwayat yang lemah itu kita diperintahkan untuk mempelajarinya, karena itu juga hadis Nabi Muhammad SAW seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, itu menjadi fadhail amal, bisa menyemangati kita beramal soleh. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW lagi sholatnya saya lupa tuh, asar, duhur, maghrib, isya, subuh, wallahu a'lam. Lagi sholat, rakaat kedua, sujudnya lamanya luar biasa. Jadi gak biasanya Nabi SAW sujud rukuknya lamanya luar biasa. Gak biasa rukuk selama itu kalau berjamaah dengan masyarakat umum, sholat fardu. Kalau yang sunnah Rasulullah rukuk lama, sujud lama. Kalau bin Abi Thalib belum sampai ke masjid, dia tidak sampai di awal waktu sholat karena dia di depannya ada seorang laki-laki lanjut usia. Sayyidina Ali berjalan di belakangnya, tidak mau mendahulunya karena menghormati orang tua tadi. Dan ketika sampai depan masjid, orang tua itu tidak masuk ke masjid, jalan terus. Ternyata dia seorang Yahudi. Ya, ternyata dia seorang Yahudi yang usia lanjut. Saking hebatnya tuh ya, menghormati orang tua. Sayyidina Ali itu seperti itu, sampai Allah menahan Nabi Muhammad SAW agar Sayyidina Ali tetap dapat pahala sholat berjamaah, menghormati orang yang tua. Nah, kalau menghormati orang tua yang lain yang non muslim itu punya keutamaan semacam itu, lantas bagaimana kalau menghormati orang tua kita sendiri, ayah kita, ibu kita yang mengislamkan kita, yang mendidik kita, usianya lanjut, kita lebih suka duduk sama teman kita, ngobrol sama teman kita, makan bersama teman kita. Tapi kenapa kita nggak bisa nyaman duduk sama ayah kita, nggak bisa nyaman duduk sama ibu kita, nggak bisa nyaman ngobrol dengan orang tua kita, sementara orang tua kita selalu nyaman ngobrol sama kita. Makanya ya lewat majelis ini mudah-mudahan saya pribadi dan siapapun yang hadir zahiran wa batinan bisa menjadi anak yang lebih menghormati orang tua kita masing-masing dan juga bisa menghormati orang-orang yang lanjut usia. Saya tidak enak kalau saya bicara karena saya sudah tua nih. Tapi jadi orang tua tidak banyak berharap dari anak. Cuma disapa saja sudah bahagia. Sudah makan belum? Sedang apa? Itu kata-kata yang indah.
Ini bukan curhat, tapi saya suka bahagia ketika ditanya, sedang apa Bapak? Udah makan belum? Mungkin tidak pernah dirasakan oleh anak-anak muda yang belum menjadi tua. Terakhir nih dari saya, boleh? Apa sih rahasianya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya mulia, sangat mulia, tidak akan pernah tertandingi? Inti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang luar biasa mulianya adalah hatinya hakul yakin kepada Allah. Kalau disebut akar, akarnya adalah hati yang tidak ada keraguan sama sekali kepada Allah, yakin Allah menguasai alam semesta, hakul yakin Allah maha dekat, maha menatap, maha tahu segalanya, maha kuasa atas segalanya. Kata-kata ini tidak bisa mengejar keyakinan Rasulullah SAW. Dari inilah tumbuh batangnya dalam bentuk qalbun salim, bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari kedengkian kepada orang beriman, bersih dari ujub, takabur, atau berbagai penyakit hati. Itu awalnya dari yakin, dan buahnya adalah akhlakul karimah. Maka kalau mau minta kepada Allah, minta akhlak bagus, itu minta buah. Minta qalbun salim, bagus, Allahumma inni as'aluka qalban salim. Tapi minta punya hati yang hakul yakin kepada Allah, yang benar-benar dimanapun, kapanpun, anta budallah ka'annaka taro, wa illam takun taro fa innahu yara. Yakin ini Allah sedang menatap, menyimak, memperhatikan, mengetahui pikiran, mengetahui hati, mengetahui semua keperluan, semua keinginan, semua yang terbaik. Allah tahu apa yang akan terjadi. Keyakinan inilah yang membuat tidak lagi berharap ke makhluk. Makhluk tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan. Mau apa kita berharap kepada yang tidak punya, tidak tahu, tidak berdaya? Saya kira kalau mau minta ke Allah, mintalah Allahumma inni as'aluka imanan kamil, sempurna iman, wa yaqinan shadiq, yang benar-benar bersih, kokoh keyakinan, wa qalban khashi'an. Dan yang kedua, Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina, orang-orang yang all out. Allah tahu nih, Allah menyaksikan kita ingin, ya Allah, saya ingin jadi hamba yang yakin padamu, saya ingin mengenalmu, meyakinimu, walaupun tidak sepatah kata pun terucap dari lisan kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Rahasiakan atau jahatkan, Allah tahu isi hati. Allah tahu, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu apa yang dibisikkan di hati. Lalu kita minta, Allah tahu kita lagi doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, saya ingin menjadi ahli yakin padamu. Allah tahu. Tidak banyak orang yang minta yakin, banyaknya minta yang sesuai dengan nafsu kita. Lalu bersungguh-sungguhlah belajar seperti ini. Ini yang datang dari berbagai tempat, ribuan ini, di luar yang daftar aja mungkin 3 ribuan ya, 3.500 sekarang yang hadir ini. Allah tahu dari rumah jam berapa, Allah menyaksikan, nyetir sendiri ya, dan Allah juga yang ngasih kekuatan, betul tidak? Kalau dibikin ngantuk, gak nyampe juga sih ya.
menghendaki. Allah menyaksikan orang belajar. Siapa yang ingin dekat dengan Allah, pasti dia pengen belajar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah, harus semangat belajar. Kan di sana disebut fina. Jadi bersungguh-sungguhnya tuh bagi Allah. Baru sesudah itu lanahdiyannahum subulana. Subulana ini jalan-jalannya banyak. Ada yang jalannya lewat ini, lewat tahajud, ahli tahajud. Ada yang jadi ahli sedekah. Banyak jalan-jalan dalam jalan besar Shiratal Mustaqim. Tapi ada yang berbakti ke orang tua, ada yang benar-benar ahli saum, ada yang ahli Quran. Tapi semuanya ke Allah, nanti Allah tunjukkan. Karena kemampuan kita beragam, bakat kita beragam, potensi kita beragam. Makanya kata kuncinya sungguh-sungguh. Ini dapat ilmu sekarang di sini. Mungkin dari pembicaraan 1,5 jam ini ada beberapa. Ambil, praktekkan, Allah lihat. Siapa yang pulang dari sini jadi berbakti ke orang tua. Allah lihat siapa yang pulang dari sini menjadi tambah sungguh-sungguh kepada anak-anak. Allah tahu. Tidaklah ilmu yang baik yang terucap kecuali pasti dengan izin Allah. Maka berusaha berdoa. Karena ada orang yang semangat datang ke majelis ilmu, tapi tidak terlalu semangat mengamalkan ilmu. Allah melihat tidak cuma kita waktu belajar, tapi ketika kita mengamalkan. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi ahlul yakin. Silakan penutupnya. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Adalahnya itu lanjutan dari ayat itu penutupnya. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Ahli tafsir berbeda menafsirkan penutupnya ini. Tapi perbedaan itu menjadi kelengkapan. Yang pertama, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan barang siapa bersungguh-sungguh all di jalan kami, maka kami pasti menunjukkan. Itu pakai lam taukid, non taukid, lanahdiyannahum subulana. Kami pasti membukakan, menunjukkan, membimbing bagi mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Ini yang umum di terjemahan yang umum disampaikan. Tapi saya pernah mendengar satu penafsiran yang berbeda. Wa innallaha la ma'al muhsinin, itu ada lam taukid. Wa innallah ada inna, dan sesungguhnya lam lagi la ma'al muhsinin. Di situ lamnya bukan lam taukid tapi la ma'a, dari fi'il madhi la ma'a, yaitu menjadikan berjaya. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah akan menjadikan orang-orang yang suka berbuat baik itu wajahnya, tubuhnya, dirinya bercahaya. Maka ciri-ciri orang-orang yang berjuang di jalan Allah sungguh-sungguh itu wajahnya teduh, orang yang menyenangkan, dimanapun dia berada, membuka jalan bagi yang lain. Karena dirinya bercahaya, dia bersinar, dan sinar itu menyinari orang banyak. Seperti Darut Tauhid ini, ya, seperti Darut Tauhid ini menyinari. Saya kalau disuruh nyetir, saya sering nyetir sendiri ya, tapi ya mampir rest area tidur. Ya, mampir rest area tidur, mau 10 menit, 15 menit, 30 menit tidur. Tapi ini tadi dari Solo sampai sini nggak tidur. Ya tidak tidur, berhenti hanya sholat, nggak tidur saya. Nyampe duduk udah ngobrol ilmu tadi, ngobrol ilmu. Kemudian duduk di sini ngobrol ilmu. Seger, Allah kasih kekuatan biiznillah. Kenapa? Nah ini wa innallaha la ma'al muhsinin, tempat ini memberikan cahaya. Cahaya itu energi, cahaya itu sesuatu. Ini kalau dibahas lagi sampai subuh nggak akan selesai. Ya nggak akan selesai. Makanya buat teman-teman ya, gini loh. Pangkat tertinggi itu pangkatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu udah sampai Sidratul Muntaha. Rasulullah udah menjelajah yang orang sekarang bilang, baru dibilang antariksa, galaksi. Ada orang bilang ke bulan, saya nggak percaya, saya nggak lihat sendiri, gitu kan ya. Orang bilang ke Mars, saya nggak percaya karena saya nggak lihat sendiri. Karena orang-orang yang nggak iman tuh suka berdusta, ya, suka kadang-kadang cerita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW bilang sampai Sidratul Muntaha, menembus
7 lapis langit, galaksi semua ditembus, sudah nyampe ke sana, saya hakul yakin percaya. Kemudian balik ke sini, apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Kalau makan dengan tangan kanan, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan tangan kanan. Kalau kamu ketemu orang, tebarkan salam, senyum sama orang, ajak orang makan. Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah semuanya ajaran kemanusiaan, kebaikan. Makanya setinggi apapun kamu belajar jadi mahasiswa, kalau kurang ajar gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Cahaya itu bukan dengan banyaknya data yang kamu kumpulkan. Kalau kamu menganggap cahaya itu data yang kamu kumpulkan, kamu kalah sama ChatGPT. Kamu kalah sama Gemini. Kamu kalah sama Gemini. Kamu kalah sama AI yang ada itu, kalah. Dikatakan kemampuan AI itu luar atau AI itu luar biasa. Tapi kalau orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nggak akan ada yang bisa mengalahkannya. Contohnya muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai hari ini belum ada teknologi yang mampu. Ketika Nabi Sulaiman minta tahta Balqis dipindah, muridnya Nabi Sulaiman cuma mengatakan, sebelum matamu itu terbuka sudah terpindah, hanya dengan mengucap ya dzal jalali wal ikram, langsung pindah. Nurnya Allah Subhanahu wa taala. Udah. Jazakallah khair. Allah sedang memperhatikan kita. Semua kebaikan datang dari Allah. Kalau ada kesalahan karena kelalaian saya, kita, semoga Allah mengampuni dan Allah tidak menjadikan yang kurang dan salah itu ada di hati para jamaah sekalian. Terima kasih. Habib, sudah ini kita akan, sudah dijamah tadi ya? Sudah. Oh ya, alhamdulillah. Sesudah ini kita akan sholat maghrib. Jangan karena tua ya, jangan meledek kaum kami ya. Kapan-kapan kesini lagi ya Bu? Sampai nawal. Ya, ini jamaah, masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah setiap awal bulan, kecuali Oktober mungkin dipindah tidak awal bulan karena saya tidak bisa kesini pada awal bulan. Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut ya. Bulan depan ada yang sudah confirm Ustaznya? Bulan depan Ustaz Aam Amiruddin. Sekarang rata-rata lebih muda dari saya. Jadi saya bagian dengar aja. Dulu saya merasa muda, sekarang merasa tua. Tapi enaknya jadi tua itu ternyata lebih banyak ilmu. Ya, rasanya sudah dekat aja dan yang kebayang itu gimana nanti dikubur. Ingin sekali di alam barzah itu terang bercahaya, ada jendela yang bisa lihat surga, harumnya terasa. Ngebet sekali. Mungkin yang muda-muda begini belum ingat yang gitu-gitu, padahal banyak yang mati muda. Serius ya kan? Begitu Beb, doakan supaya saya juga nih di usia begini harus jalan jarak jauh begini, ternyata tidak mudah ya. Ada sudah menurun, tidak seperti usia. Tapi berapa sih usia sekarang? Yang aslinya 51. 51 saya zaman dulu nih, 11 tahun yang lalu. 51 masih wah greng. Pantas nyetir tadi pasang aja ya. Lanjutkan ya. Rekan-rekan sekalian, jangan lupa kalau ilmu ini manfaat, selain diamalkan sampaikan kepada yang lain ya. Kalau tahu siapa yang menyampaikan, juga pertemuan yang akan datang, ajak aja temannya. Kalau tidak mau bonceng aja ya. Terima kasih, sengaja akan berakhir lebih awal supaya bisa berbenah. Ini tidurnya di mana-mana, luar ya Allah, banyak ini ya. Sing sabar ya. Anggap saja latihan haji di Muzdalifah, nanti yang kebagian di trotoar ya anggap sajalah sedang di Mina ya.
nikmati, karena tidak ada satupun yang luput dari pahala Allah Subhanahu wa taala kalau ikhlas. Yuk kita tutup dengan doa. Sebelum doa, izinkan saya nambahkan satu Silakan. Saya di akhir-akhir ini kan sering merasakan tuh masyarakat emosinya mudah naik, kemudian banyak ketakutan dalam hati, dalam hati. Maka tolong bantu untuk share satu hal ini ya. Perbanyak ucap la ilaha illallah, perbanyak itu sampai masuk ke dalam hati. Terserah antum caranya, menurut caranya masing-masing. Yang penting banyak ucap la ilaha illallah. Kenapa? Dalam sebuah hadits qudsi Allah pernah mengatakan la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Benteng pertahanan yang Allah buat itu adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah, maka dia masuk dalam bentengku. Ini kemurahan dari Allah ya. Artinya masuk benteng Allah itu gak repot-repot, cukup mengucap la ilaha illallah, dia sudah masuk dalam bentengku. Dan barang siapa masuk dalam bentengku, amina min adabi, dia selamat dari siksaku. Dalam hadis yang lain disebutkan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga, anak kuncinya surga itu adalah ucapan la ilaha illallah. Artinya kalau semua nikmat surga itu bisa kita raih kalau kita buka dengan la ilaha illallah, maka jangan khawatir dengan nikmat-nikmat dunia. Asal di hati kita ada la ilaha illallah, itu mudah itu meraih nikmat dunia. La ta'dilu janaha ba'udah, tidak senilai dengan sebelah sayap nyamuk dunia itu ya. Jadi kalau orang yang hatinya punya la ilaha illallah, dunia itu ringan, dunia itu mudah. Kemudian kalau dari siksanya Allah aja selamat, dari siksanya Allah aja selamat, apakah ada sesuatu yang akan bisa melukai hatinya orang yang ada la ilaha illallah di dalam hatinya? Ajarkan ini pada diri kita, pasangan hidup kita, anak kita. Latih, tuntut, yuk ucap yuk la ilaha illallah. Jangan takut masuk pasar ucap la ilaha illallah, merasa malu. Di mall ucapkan la ilaha illallah. Orang telepon dengan suara keras gak malu, kenapa kita ucap zikir malu? Betul ya? Orang telepon dengan hello bro, hai kawan kita, la ilaha, jangan teriak-teriak pula, tapi ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa tahu itu jadi cahaya untuk sekitar kita dan diri kita. La ilaha illallah, ucapkan itu, insya Allah berkah semuanya. Doa dari yang tua lebih utama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا مجاهدين مستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ya Allah, berkahi jamaah ini, majelis ini. Wahai yang maha menatap, kabulkan doa-doa kami. Berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah. Hujamkan keyakinan yang sempurna bagi yang masih ragu. Karuniakan kepada kami nikmatnya sholat, nikmatnya munajat, nikmatnya Al-Quran, nikmatnya akhlakul karimah, nikmatnya lahir batin sehat walafiat. Karuniakan kepada kami nikmatnya istiqomah ya Allah, nikmat husnul khatimah ya Allah. Kumpulkan jamaah ini jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Habib sing sehat, usia masih panjang, usia